welcome back to my channel Jeffrey Geraldi. Kali ini kita bakalan mau nge-review salah satu kit Tamiya. Bukan kit baru sih, bukan kit yang up to date gitu, tapi ini kit yang memang benar-benar baru bagi gua karena belum ada pengalaman sama sekali nih ya untuk merakit kit ini. Nah, jadi lebih menarik gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama belajar gitu kan. Oke, untuk kitnya ini. Wah, ini dia Toyota 4Runner. Agak beda ya kalau dilihat ya. Bukan kayak Tamiya biasa nggak sih? Kayak kok bannya gede banget gitu kan dibanding sama Tamiya yang lain lah ya, atau Tamiya yang pada umumnya kita tuh tahu gitu kan, terutama sebuah yang tahu gitu kan. Jadi ini namanya kit Tamiya Toyota 4Runner untuk Tamiya Bigfoot. Nah, kok namanya Bigfoot sih bang? Nah ini nih, kakinya gede soalnya. Kakinya gede ya soalnya. Ini nggak tahu nih, ukuran 43, 44, 48 nggak tahu nih. Ini dengan ukuran box yang kayak gini ini cukup gede ya dibanding ukuran Tamiya yang pada umumnya. Kalau ukuran Tamiya pada umumnya itu ini tuh hampir 2 kali lipatnya guys ya, hampir 2 kali lipatnya. Kita review packagingnya dulu. Depan ini ada gambar tampilan kitnya, gambar depan dan tampilan kitnya itu Toyota dengan tulisan Toyota 4Runner, terus dengan warna merah. Ini real car ya, ada kalau cari di Google ada asli, tapi nggak segede gini bannya. Begini, dia mobil kayak mobil apa ya? Kayak mobil Pajero gitu-gitu lah ya, yang mobilnya tuh gede gitu. Terus tampak bawahnya itu kosong kayak gini. Terus tampak kanannya itu ada kelebihan dari atau keunggulan dari Tamiya Bigfoot ini gitu. Dia bisa nanjak 40 derajat. Terus juga bisa berlari dengan 2 roda aja boy. Bisa stupis ke kanan gitu dia, set gitu kan. Di sebelahnya, untuk ini sebelah sininya itu ada gambar sama Toyota 4Runner juga dan tulisan Tamiya, dan di sini ada nomor itemnya nggak sih? Harusnya sih ada nih. Oh iya, ada kodenya. Item 17010 bintang 1400. Tulisannya di sini ada tulisan Wild Mini 4WD Toyota 4Runner. Nah, di belakang di atasnya itu ada gambar gearnya. Terus ada gambar sasisnya. Yuk guys, saatnya kita unboxing. Oke, sini gue pakai cutter ya untuk ngelepasin plastiknya ini guys. Kita prewek dulu nggak sih plastiknya? My god, takut kena boxnya guys. Ya gue penasaran banget sih gue nih. Isinya apaan ya? Ini belum dibuka guys. Sorry. Dulu guys, sorry guys. Kita buka dulu. Oke, udah kita buka. Mari kita buka bajunya. Kita kotaknya. Ada kitnya. Oh, dia nggak ada runnernya guys. Menarik. Biasanya kan kalau Tamiya yang kita tahu kan bodinya ada runnernya gitu kan, yang harus kita potong pakai tang potong nggak sih? Harus pakai tang potong kayak gini nih. Ini nggak ada. Oke, berarti tinggal pasang aja. Terus di sini ada gearnya, terus ada perintilan seperti apa ini? Lumasnya guys. Terus ada dinamo juga. Terus ini ada bushingnya juga ya, bushing lah itu. Ada shaftnya, terus ada ini tempat kayaknya ini tempat buat masukin buat pasang baterainya ya. Oke. Terus apa nih? Oh, ini ininya guys. Ini kaki-kakinya nih, bukan kaki ini ya. Kaki orang ya. Kaki kitnya buat pasang rodanya gitu-gitu. Ya kan sasisnya kan nggak nyatu banget sama roda kan. Jadi kayak ada sasis tambahan buat naruh rodanya biar agak menjauh lah dari bodinya gitu ya guys ya. Seperti itu. Terus ada velgnya. Oh, ini velgnya masih pakai runner dia modelnya guys. Tuh. Velgnya masih pakai model runner yang harus kita potong terlebih dahulu. Terus
oh ini ada kitnya. Nah ini untuk sasisnya nih, ini sasis untuk sasisnya ada runner juga, warnanya hitam guys, warna hitam. Terus ada ban segede gaban. Ini udah bukan ban lagi sebutannya ya, ban. Ini bannya udah kayak donat guys. Terus ada apa lagi? Oh ada tempelannya. Tuh Toyota Hilux 4WD anjay. Surf. Wah nih tempelannya atau apa namanya sih ini? Vinyl sebutannya. Vinylnya ya guys ya, ada vinylnya. Terus ini apa ini? Kartu garansi kah? Oh iya ini kartu garansi guys. Bukan nih ini. Oh ini kertas pemberitahuan gitu guys. Gitu ya, kayak use only R6 AAUM6 size batteries for operation. Berarti kita harus menggunakan baterai yang ukurannya itu R6 double A sama UM3 dan bisa masuk ke Tamiya-nya. Do not use ini MH batteries. Guys, bahasa Inggris semua bagus amat guys. Ini kita jangan menggunakan NIMH baterai. Gue kurang tahu sih ya ini NIMH baterai apaan ya. Cuman ya nantilah kita cari sama-sama ya. Terus ada lagi nih about option parts. Some kits may require separately available motors. Oh, jadi beberapa kit punya beberapa kit mungkin itu dinamonya terpisah. Terus ada lagi nih. Some option parts introduced in the instruction manual may be discontinued. Oh, berarti option part yang bakal ditunjukin di instruksi manual ini itu mungkin udah gak diproduksi lagi gitu, atau mungkin udah update kali ya gitu kan, jadi gak dirilis ulang lagi gitu ya, kita nggak tahu. Terus Tamiya race regulations specify usable motor. Please check the regulations for the race you are participating in. Ini maksudnya berarti setiap lomba Tamiya itu ada regulasinya masing-masing dan mempunyai regulasi penggunaan motornya. Mau pakai dinamo apalah gitu intinya. Entah itu mau pakai Everdas gitu, pakai ini gitu, atau mau pakai Prindas gitu kan yang kencang sekalian, atau pakai Ultradas gitu kan biar jumping gitu, kita nggak tahu. Terus ini sangat nostalgia banget ya guys ya. Ini dulu dari zamannya gue beli Tamiya KW sampai Tamiya yang ori nih. Dari zaman gue bocil ya ini ya. Di zaman gue bocil sampai segede sekarang nih udah kayak gadun. Ini itu pasti ada. Itu kayak kartu peringatan gitu loh, kayak tidak digunakan, tidak dimainkan untuk anak kecil gitu kan, yang di bawah 3 tahun atau 2 tahun karena takut tersedak, harus di bawah pengawasan orang tua gitu. Merakitlah di tempat yang terang tuh, terangan. Terus apalagi nih, kalau ketika mobil dihidupkan jangan ditahan maksudnya ketika mobil dihidupkan jangan ditahan menggunakan tangan ataupun ditekan ke lantai gitu, karena akan berpengaruh ke motor atau motornya itu dinamo itu bisa mutung guys. Hati-hati juga nih, mohon berhati-hati untuk bermain Tamiya yang di dalam trek gitu, karena kalau kelontang bisa kena orang gitu kan ya. Terus jangan lupa kalau sudah selesai dimainkan jangan lupa di switch off atau dimatikan, terus baterainya diganti, karena kalau baterainya dibiarin di situ, misalnya ini hari ini ditaruh gitu di Tamiya-nya, tapi nanti tahun depan gitu loh misalnya baru diangkat dari Tamiya, ya udah karatan atau udah rusak ya. Oke, next ada ini instruction manualnya. Ini kertas instruksinya, cara ngerakitnya gimana. Nah, nanti ini yang bakal membantu kita atau mengguide kita untuk merakit ini kit sebanyak ini atau segede-gede gini lah ya. Oke, langsung aja nggak sih kita rakit. Nah, dalam merakit Tamiya itu gue menyiapkan beberapa barang atau beberapa alat guys. Itu ada cutter, terus kedua itu ada tang potong atau nipper. Lebih bagusnya sih nipper ya, cuma nipper gue lagi not available ya sekarang ya. Ada ini kikirnya agak lebay sih, cuma udah gue bawa juga itu kayak pelumas tambahannya itu. Oke, langsung aja kita buka. Oke, yang pertama kita buka itu adalah bodinya guys.
body. Ini gue harus benar-benar ngikutin instruksi manualnya ya, takutnya gue bingung sendiri terus malah amburadul. Karena biasanya kalau gue udah pernah ngerakit kit 1 atau 2 kali pernah ngerakit, itu biasanya gue tuh udah nggak ngeliat instruksi manualnya lagi, udah master gitu, master aja enggak ya. Ini kita di sini sama-sama belajar guys, sama-sama belajar gitu kan. Sorry ya guys, agak lama guys. Ini kayaknya bakal panjang guys videonya guys, karena gue juga baru pertama kali ngerakit ini ya. Enam jam kemudian. Oke, bodinya udah jadi. Ya. Jadi, tapi ini agak rawan ya guys ya. Kancanya goyang parah. Nah, kurang tekan guys ternyata guys. Harus ditekan habis, tekan habis. Harus tekan. Nah, ini nih. Ini udah goyang. Oke. Next kita apa lagi nih? Jadi guys, Tamiya ini mungkin tampilannya agak beda ya. Kenapa? Karena ini Tamiya untuk di jalan yang emang banyak halang rintangannya gitu ya, atau terrainnya ya, ada banyak terrainnya gitu. Nah dia tuh biasanya di off-road gitu, buat bebatuan gitu-gitu. Kenapa bannya gede? Nah, kenapa ya guys ya? Kenapa bannya itu besar gitu? Karena biar kita mainin juga puas. Karena yang gede-gede itu kan bikin puas. Enggak gitu juga ya. Terus gini. Jadi ini nih gearbox nih guys. Gila, gearboxnya segede gaban. Di Lampung sendiri tuh belum ada komunitas mini 4WD untuk Bigfoot, jadi jarang, hampir malahan nggak pernah ada deh kayaknya lomba untuk Bigfoot ini. Soalnya kan lomba-lomba yang diadain di Jordan tuh kayak lomba-lomba kayak IMAX, Basic Max gitu-gitu kan, dumper style gitu. Terus standar Tamiya box yang waktu itu gua record juga di video ini. Oke. Promo terus. Nah terus jadi gue akan pengen nyoba gitu, pengen ngerasain hal-hal baru gitu, karena dunia mini 4WD itu tidak sesempit yang kalian pikir aja, udah paling punya aja, tidak sesempit yang kalian pikir guys gitu, gak cuma gitu aja Tamiya. Bahkan ada yang Tamiyanya itu kayaknya bentukan udah ada balapan kuda guys, Tamiya yang balapan kuda, tapi dia tetap mainnya di track Tamiya yang biasa. Nah kalau ini itu tuh mainnya tuh kalian nggak perlu harus modal untuk track Tamiya guys. Kalian ini bisa main di pekarangan rumah, bisa main di gunung pas lagi naik gunung juga bisa, terus lagi main di empang misalkan ya bisa. Yang penting empangnya udah kering ya, jangan kan empang isi air kan lu celupin dalam situ ya rusak jangan. Nah, kenapa gue tuh beli kit ini tuh karena gue memang pengen nyoba hal-hal yang baru. Gue mulai tertarik melihat Street Mini 4WD. Street Mini 4WD itu tuh kita main Tamiya itu menggunakan tongkat hoki guys. Kayak gue kasih ilustrasi gambarnya ya, kayak gini. Nah, di sini gue ngeliatnya tuh kayak bisa buat olahraga juga nih ya gitu kan, sambil lari-lari main-main Tamiya gitu kan. Karena gue sebenarnya nggak doyan lari, cuman karena kayaknya emang gue butuh olahraga. Ini sedikit tips and trick buat kalian guys. Kalau kalian mau motong kit ini, jangan kit kayak gini nih. Kan udah ditunjukin nih, ini yang harus dipotong, ini harus dipotong. Kalian jangan potong di sini guys. Kenapa? Karena pengalaman gue pernah motong kit gak bisa masang sambungannya guys. Jadi saran gue adalah potong di sini. Nih agak ke atas sedikit. Kenapa gue harus potong kayak gini? Karena untuk menghindari gue salah potong guys di bagian ininya, tempat nyambunginnya, entah itu ada slotnya atau gimana kan gue nggak tahu ya. Nah dari sini kan kita bisa lihat nih cara pasangnya. Oke gitu. Oke, berarti ini tinggal kita potong. Nah kenapa?
kok kayaknya kayak kerja 2 kali ya gitu motongnya. Ya daripada salah potong, menyesal. Ya iya kalau kita motong. 6 jam kemudian. Oke guys, sekarang udah jadi. Keren banget cara tuh. Bannya gede, Tamiya juga keren sih, kece sih. Kece parah sih ini asli kece parah. Nah, moment of truth-nya ini kita belum tahu nih, ini bisa hidup apa enggak ya guys ya. Dan udah gue masukin baterai di dalam sini. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, hidup guys. Ini. Kita coba jalanin nggak sih di sini? Kita coba ya. Apakah dia bisa menanjak kotak ini atau tidak guys? Kita coba. Ya, 1, 2, 3. Sadar. 1, 2, 3. Ketinggian. Ulang lagi guys. Oke, ini aja deh. Kita kasih obstacle baterai nih ya. Baterai ini art kita tadi aja jadi obstacles. Apakah dia bisa atau tidak gitu? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Ditancap. Tadi hampir jatuh ya guys, hampir tragedi guys ya. Oke, setelah merakit ini kesan pertama gue setelah merakit ini adalah lumayan rumit ya, terutama masang gearnya, masang gear, terus masang bannya nih yang gue rumit tuh bannya plusnya banyak nih sih, plusnya banyak. Dia bisa nanjak, bisa manjat. Kalian kalau misalnya ke pasar malam, kalau kalian lihat Adam dulu tuh mainan tank-tankan yang roda gede banget yang bisa nanjak, nah itu tuh mirip ini ternyata. Cuman ya bedanya ini ada produk ininya lah ya, produk resminya lah gitu. Terus lumayan keren juga sih, meskipun emang kurang detail karena di bagian di sini tuh di kotak kan ada bagian coklat dan ada logo Toyotanya di sini ya, dan di sini tuh nggak dikasih vinilnya, jadi nggak apa-apa, worth it sih, keren. Oh ya guys, kalau kita bandingin Tamiya real dengan Tamiya itu hampir 2 kali tuh tinggi, 2 kali lipat guys. Tuh 1, 2 tuh baru nyamain tuh ya. 1, 2, dia baru nyamain. Ini lumayan gede juga sih. Ini gak sabar nih bakal mau kita coba test run ya di outdoor, kayaknya ini bakal keren deh. Tinggal ini perlu di finishing aja sini, mungkin dikasih cat glossy gitu biar vinilnya tuh lebih merekat gitu. Oke, mungkin segitu aja konten gua hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian semua sebagai penonton setia aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe itu gratis dan tidak bayar. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, abah kalian, pak ade kalian, bude kalian, semuanya lah, semua, kalau bisa semua orang di muka bumi ini lah, biar mereka tahu kalau channel hobi para bapak-bapak tuh ada. Anjay. Oke, gue Jeffrey Giraldi, sign it out, bye-bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.